Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum. Maaf Ustadz, ini bertanya, jika kita tidak sholat berjamaah karena suatu uzur syar'i, maka apakah masih dapat pahala 27 derajat? Dan jika tetap mendapat pahala, apakah kaidah ini juga berlaku pada semua kebaikan yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Ini satu pertanyaan yang sering terjadi di masyarakat, di mana orang sudah biasa ke masjid, berjamaah di masjid, maka karena satu udzur, satu halangan yang membolehkan seseorang tidak berjamaah, sehingga kalau ikut pendapat bahwasanya jamaah itu sunnah muakkadah, ya tidak ada kemakruhan bagi dia. Kalau mengikut pendapat ini fardu kifayah, juga tidak ada kemakruhan. Kalau ikut pendapat itu fardu ain, juga enggak ada dosa di dalam meninggalkan jamaah karena halangan-halangan tersebut. Ya, contoh diantaranya sakit, atau menunggu orang sakit, atau mungkin melayani tamu yang baru datang dari jauh, kan gitu kan, sehingga tidak enak kalau ditinggalkan. Baru datang tamunya itu umpamanya, sedangkan dia ini teman lama atau kerabat dekat, kecewa nanti kalau ditinggalkan. Ini salah satu udzur. Atau mungkin safar, atau panas yang sangat, tidak ada payung untuk ke masjid, atau hujan deras, atau dingin yang sangat untuk salat isya sama subuh biasanya di sebagian daerah umpamanya. Nah, ini orang-orang yang tidak bisa mendatangi jamaah karena udzur, dan masih banyak lagi. Apakah tetap mendapat fadilah jamaah 27 derajat? Dan ini khilafiyat. Jadi ada 3 pendapat. Yang muktamad, dia masih dapat fadilah pahala jamaah, syaratnya dalam hatinya ada niat kuat. Niat kuat betul-betul, seandainya tidak ada udzur, maka dia tetap mendatangi sholat jamaah. Nah, pendapat kedua, dia dapat fadilah jamaah dengan syarat sebelumnya memang orang yang sudah terbiasa istiqomah mudawamah mengerjakan sholat jamaah gitu. Memang sudah menjadi kebiasaan dia sholat berjamaah di masjid atau di musola. Nah, pendapat ketiga itu enggak dapat. Nah, dari 3 pendapat ini, pendapat yang paling kuat yang pertama, kemudian pendapat yang kedua, itu yang didukung oleh dalil-dalil yang sahih, bahkan ada dari Al-Quranul Karim. Adapun pendapat yang ketiga ini lemah karena mudroknya itu sangat lemah begitu. Jadi sebetulnya
Sebetulnya ini masalah ini tidak hanya kaitannya dengan sholat jamaah, tetapi babnya itu luas. Semua amal-amal kebaikan, entah itu dikerjakan ijtimai bersama orang banyak, atau dikerjakan secara individu sendiri-sendiri. Kemudian karena satu halangan, dia ini tidak bisa mengerjakan amalan tersebut, maka ini pendapat yang muktamad, dia tetap mendapat pahala amalan tersebut dengan catatan, dengan syarat memang dalam hatinya sangat berkeinginan mengerjakan itu kebaikan, seandainya tidak ada uzur yang menghalangi dia. Entah itu berupa jihad, perjuangan, entah itu berupa majelis taklim, pengajian, majelis zikir, atau bahkan amalan-amalan yang sifatnya sendiri-sendiri, entah sholat sunnah atau apa. Maka ini apabila orang terhalang dari kebaikan tersebut karena satu uzur, dia tetap mendapat pahalanya. Ini pendapat jumhur ulama. Kemudian di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullahu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Jadi di dalam kitab-kitab tafsir, juga dalam kitab-kitab usul fikih ini disebutkan, ketika turun ayat ini, pertama kali baginda Nabi SAW membacakan kepada para sahabat. Di situ ada katibul wahyi, yaitu Sayyidina Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu. Kata-kata ghairu ulil dharari itu tidak dibacakan oleh baginda Nabi SAW. Jadi ayat ini cuma dibacakan, diturunkan kepada baginda Nabi SAW dan dibacakan kepada para sahabat. La yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak ada kata-kata ghairu ulil dharari. Maka langsung, karena ini tidak sama, orang-orang yang duduk tidak ikut perang, tidak ikut jihad dari kalangan orang-orang beriman, dan orang yang berjuang di jalan Allah, membawa hartanya dan dirinya, berjuang dengan harta dan dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengunggulkan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya atas orang-orang yang tidak ikut perang, duduk di rumahnya satu derajat. Nah, maka langsung sowan menghadap baginda Nabi SAW, Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum, muadzinu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lah orang kayak saya buta begini, apakah ada keringanan sehingga tetap itu memang tidak sama dengan mereka, sedangkan saya ini kondisi buta begini, nggak bisa ikut berjuang. Maka baginda Nabi SAW terdiam sejenak. Tiba-tiba turun malaikat Jibril membawa satu kalimat ini, yaitu ghairu ulil dharari.
disisipkan di tengah ayat antara kalimah minal mu'minin dan wal mujahiduna fi sabilillah. Sehingga akhirnya di sini orang-orang yang tidak ikut perang karena satu udzur, orang-orang yang tidak ikut perang karena satu udzur itu sama-sama mendapat pahala sebagaimana orang yang ikut berjuang dengan harta dan dirinya. Syaratnya dia ada keinginan kuat sebagaimana Sayyiduna Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an. Maka di sini la yastawil qa'idun. Tidak sama orang yang duduk di rumahnya dari orang-orang beriman yang tidak punya uzur dan alasan yang menghalangi mereka berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah tidak sama dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan orang yang berjuang dengan dirinya, hartanya atas orang yang duduk di rumahnya karena satu udzur hanya satu derajat. Ini salah satu tafsir. Jadi alal qa'idinya di sini yang pertama tidak ada kata-kata ghair ulil doror ini diartikan oleh sebagian tafsir mufassir termasuk dalam Jalalain itu adalah qa'idina yang punya udzur hanya selisih satu derajat. Lah bedanya apa? Sama-sama punya niat tetapi satu berangkat satu tidak sehingga tetap berbeda. Tetapi dari segi pahala itu sama, tapi dari segi derajat berbeda satu derajat. Wa kullu wa'adallahu husna, masing-masing dari keduanya, baik orang yang berjuang berangkat ataupun yang tidak berangkat karena udzur, Allah janjikan surga. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dan Allah mengutamakan, memberikan keunggulan, kelebihan kepada orang-orang yang berjuang atas orang-orang yang duduk di rumahnya tanpa ada udzur, kelebihan pahala yang agung, darajatim min. Nah, banyak sekali derajat minhu dari Allah, wa maghfiratan dan pengampunan, wa rahmatan dan rahmah, wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kesimpulannya menurut tafsir Jalalain dan juga sebagian ulama, akhirnya di sini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama orang-orang yang berangkat berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Yang kedua, tingkatan kedua, orang yang tidak berangkat tapi hatinya niat berangkat seandainya tidak ada udzur. Dan ini selisihnya cuma 1 derajat. 1 derajat. Kemudian yang ketiga, jarak antara orang yang berjuang dan orang yang tidak berangkat tanpa udzur ini darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah. Banyak sekali derajat dan ada pengampunan, ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat yang kedua, orang yang berangkat dan orang yang tidak berangkat tetapi ada niat yang kuat itu 1 derajat. Sama-sama dapat pahala. Nah, kemudian al-qa'idin yang kedua dan ketiga ini adalah orang-orang yang tidak berangkat tanpa ada udzur, yakni Allah selisihkan awalnya 1 derajat, tetapi kemudian Allah tambahkan lagi bukan hanya 1 derajat, banyak selisih derajatnya dan tingkatannya. Tetapi walaupun ini nggak berangkat, yang penting mereka ini orang beriman. Yang penting mereka orang beriman, walaupun tidak berangkat ini
tanpa ada udzur, jadi nggak berangkat tanpa ada alasan, tanpa ada udzur yang menghalangi. Ya, yang penting mereka orang-orang beriman, tetap Allah janjikan surga. Jadi kesimpulannya di ayat ini sebagaimana penjelasan asbab nuzul ayat yaitu ghairu ulil dharari tadi menunjukkan bahwasanya orang yang ada niat kuat untuk berangkat pada satu kebaikan tetapi karena ada udzur yang menghalangi dia mendapat pahala dan derajat yang sama. Kemudian juga ada hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan jihad. Beliau bersabda kepada pasukannya, para sahabat, ketahuilah bahwasanya kalian tidak naik satu bukit, tidak turun menuju satu lembah dalam perjalanan perjuangan ini, kecuali saudara-saudara kalian yang ada di Madinah selalu bersama kalian di dalam mendapat pahala. Kama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang lebihnya seperti itu. Loh, bagaimana ya Rasulullah? Wong kita ini susah payah dalam perjuangan, mereka duduk di Madinah, kok pahalanya sama? Habasahumul udhru. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sebetulnya ingin berangkat, tetapi terhalang oleh udzur. Mereka enggak berangkat karena udzur yang menghalangi mereka. Sehingga ini syarakukum fil ajr. Mereka selalu bersama kalian di dalam pahala. Nah, ini juga mendukung daripada pendapat yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yaitu ada hadis dari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Ketika seorang hamba ini sedang sakit atau kondisi sakit atau dalam perjalanan, yakni sehingga karena sakit atau safar, kebiasaan-kebiasaan amal kebaikan dia ada yang tertinggal, terlewatkan, nggak sempat dibuat, kutiba lahu, maka ditulis baginya maka na ya'maluhu sahihan muqiman, semua yang terbiasa dia kerjakan ketika sehat atau di rumah. Nah, ini mendukung pendapat yang nomor pertama, nomor kedua, yaitu yang mensyaratkan ada niat kuat tadi, atau pendapat kedua yang mensyaratkan sebelumnya dia mudawamah dan istiqomah rutin mengerjakan itu amal. Jadi ketika hamba ini kondisi sakit, kondisi safar, sehingga kebiasaan-kebiasaan amal kebaikan terlewatkan, entah itu amal kebaikan yang sifatnya bersama-sama atau sendiri-sendiri, maka ditulis semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan itu terlewatkan sebab dia sakit atau safar, dikiaskan dengan keduanya ataupun udzur-udzur yang lain. Jadi, maka disinilah ketika nih kemudahan dalam agama, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilahnya istiqamah dalam setiap amal. Fadilahnya mudawamah, rutin dalam setiap amal, menjaga setiap amal. Sehingga nanti kalau terlewatkan karena satu udzur atau perkara-perkara yang menghalangi, maka dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah kepada umat ini, masih tetap ditulis itu pahala kebaikan-kebaikan yang biasa kita kerjakan. Kemudian yang kedua, begitu pula ini kalau kita ini terhalang satu kebaikan, terhalang dari satu kebaikan karena satu udzur, tetap hati ini niat, ya Allah, seandainya tidak ada udzur ini, tidak ada penghalang ini, maka saya akan tetap mengerjakan itu kebaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang dia ini punya kebaikan, kemudian karena satu udzur terlewatkan, entah itu satu udzur atau karena lupa, lah itu disunahkan diqadha. Disunahkan diqadha. Ini juga ada hadisnya
Disebutkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwasanya kalau beliau dapat arahan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang itu punya kebiasaan amal di malam hari kemudian terlewatkan, dia sebenarnya niat tapi ternyata nggak bangun, pengen tahajud, ternyata nggak bangun. Maka ini walaupun dia tetap dapat pahala tahajud atas niatnya tadi, ternyata terlelap nggak bangun, tetap disunahkan qadha di pagi hari sebelum zuhur. Sehingga barang siapa mengqadha amalan-amalan di malam hari, dia qadha sebelum zuhur, maka ditulis seperti amalan yang dikerjakan di malam hari. Jadi amalan-amalan yang sudah rutin ini kalau terlewatkan, kalau kita ada kesempatan mengqadha, tetap kita qadha. Nah ini akan menjadikan kita ini, hati kita ini selalu menghargai dan mengagungkan amalan tersebut. Tetapi kalau satu amalan ini terlewatkan, tidak kita qadha, kita biarkan, itu nanti lama kelamaan akan menjadikan hati kita ini kurang menghargai lagi. Maka ini entah ada uzur, tidak ada uzur, amalan kebaikan yang terlewatkan itu sebaiknya, kalau amalan sudah rutin ini sebaiknya diqadha. Itu juga ada satu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sunnah fi'liyah juga, di mana beliau kalau tidak sempat tahajud karena satu alasan apapun, entah karena kelelahan atau karena sakit, maka beliau qadha 12 rakaat pagi hari sebelum zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.